Assalamualaikum, semangat pagi, jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Di video kali ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu bagian penyajian data. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran: setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian data dalam kehidupan sehari-hari, dapat menjelaskan cara mengambil atau mengumpulkan data, dan dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pastinya kalian tanya ya, statistika itu apa ya? Ya, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan merepresentasi data atau menyajikan data. Atau lebih singkatnya, statistika itu ilmu yang berhubungan dengan data. Nah, lantas apa sih data itu? Ya, kalian tentunya pernah mencari informasi tentang suatu kejadian, objek, atau dari narasumber ya. Nah, informasi yang kalian cari itu disebut dengan datum. Ya, informasi atau keterangan yang diperoleh dari satu objek atau kejadian atau narasumber. Nah, kumpulan dari informasi-informasi itu, kumpulan dari datum itu disebut dengan data. Ya, jadi kumpulan informasi-informasi itu disebut dengan data. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumbernya. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Misalkan kita bertanya tentang jumlah penduduk ke Badan Pusat Statistik atau BPS atau dinas-dinas terkait. Nah, itu artinya data sekunder. Kemudian cara mengumpulkan data, itu yang pertama adalah wawancara atau interview. Ya, cara ini mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Jadi kita mendapatkan informasi langsung bertanya kepada narasumbernya. Kemudian yang kedua, kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Ya, pernah ya kalian diminta untuk mengisi angket, misalkan pada saat kalian mendaftar sekolah, kalian diberi isian angket biodata kalian tentang informasi yang berkaitan dengan biodata kalian. Nah, itu namanya angket atau kuesioner. Kemudian observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Misal, kalian mengamati tinggi tunas toge dalam kurun waktu tertentu. Nah, itu namanya observasi. Nah, cara menyajikan data itu ada dua, secara umum itu ada dua, yaitu dengan tabel dan diagram. Nah, untuk tabel sendiri ada 3 jenis tabel. Yang pertama tabel baris kolom. Nah, bentuknya seperti ini, ada 2 kolom. Kemudian tabel kontingensi. Nah, ini ya contohnya jumlah siswa menurut jenis kelamin. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Ya, nilainya ada rentangnya. Ya, ini ada 3 jenis tabel. Kemudian untuk diagram juga ada 3 ya, cara menyajikan data. Yang kedua itu dengan diagram. Itu yang pertama adalah diagram batang. Diagram ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu dengan variabelnya berbentuk kategori. Misalkan ya, nilai diagram batang untuk nilai UAS pelajaran matematika. Kemudian yang kedua adalah diagram garis. Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam waktu berkala atau berkesinambungan, kontinu, secara terus-menerus. Misalkan data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ini diagram garisnya.
Kemudian yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan dalam bentuk persentase. Nah, persentase bisa juga dalam bentuk derajat karena dia bentuknya lingkaran. Nah, diagram lingkaran contohnya ini adalah sajian data dalam bentuk tabel tentang pekerjaan ya. Ada nelayan, pedagang, petani, BUMN, TNI, PNS, dan pegawai swasta. Lantas bagaimana cara membuatnya? Kita akan coba. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini. Kemudian yang belum subscribe dulu sampai merahnya berubah menjadi abu-abu ya. Kemudian bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian dapat pemberitahuan untuk video terbaru. Udah ya, yuk kita lanjut. Mari kita mencoba. Misalkan, nah ini ada data nomor sepatu dari 20 siswa. Ya, jadi berarti cara pengumpulannya bisa kita wawancara ya. Di datanya 20 siswa nomor sepatunya berapa? Nah, diperoleh 37, 35, 37, 39 sampai yang paling terakhir 37 dan 36. Nah, bagaimana untuk menyajikan datanya? Kita coba. Yang pertama dengan tabel. Ini kita bisa buat dengan tabel baris kolom ya. Apa yang kita buat di sini? Kategorinya? Iya, kategorinya adalah nomor sepatu dengan banyak siswa. Di sini nomor sepatu dari 35 sampai 40. Oke. Nomor sepatu 35 ada 1 orang ya. Ada 1 orang. Berarti 35 ada 1, kemudian 36 ada 2, 37 ada 5, 38 ada 4, 39 ada 6, dan 40 ada 2 orang siswa. Nah, ini cara tabel. Kemudian untuk membuat diagram batang. Diagram batang kita buat diagram dengan menggunakan grafik seperti grafik kartesius seperti ini ya. Kemudian yang bawah yang mendatar itu untuk kategori nomor sepatu. Kita buat dari 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kemudian yang tegak itu adalah nilai atau banyaknya siswa. Ya, banyaknya siswa itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan terbalik ya, yang paling bawah adalah nilai yang paling kecil. Kemudian 35 banyaknya ada 1, kita buat batang sampai ke angka 1. Nah, seperti itu. Kemudian yang 36 ada 2, kita buat batangnya. Kemudian 37 ada 5, 38 ada 4, 39 ada 6, dan 40 ada 2. Mudah ya? Sepertinya di SD sudah ya? Oke, bagaimana dengan diagram garisnya? Yuk kita buat diagram garisnya. Sama seperti tadi kita buat grafik kartesiusnya. Yang di bawah adalah untuk nomor sepatu. Kemudian yang tegak adalah banyak siswa. 35 tadi ada 1. Kita kasih titik dulu. 35 di 1. Kemudian 36 ada 2, kita beri titik. 37 ada 5, 38 ada 4, 39 ada 6, dan 40 ada 2. Setelah itu kita hubungkan titik itu dengan garis. Nah, 35 ke 36, 36 ke 37, 37 ke 36 ke 37, kemudian 37 ke 38, ke 39, dan ke 40. Nah, ini adalah diagram garis tentang nomor sepatu dari 20 siswa. Mudah ya? Selanjutnya tentang diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran ini bisa berbentuk persentase, bisa juga dalam bentuk derajat. Karena kita di sini membuat lingkaran itu 360 derajat, maka kita bisa menentukan derajatnya dengan cara seperti ini. Jadi yang nomor 35 tadi ada 1 siswa ya. Jumlah seluruhnya adalah 20. Jadi 1/20 dikali 360. 360 dibagi 20, 18 kali 1, 18 ya.
18 derajat. Kemudian untuk 36, 18 kali 2, 36. Untuk yang 37, 18 kali 5, 90. Yang 38, 18 kali 4, 72. Yang 39, 108. Dan yang 40 sama seperti 36 ada 40. Yang 40 ada 36 derajat. Nah, ini kalau pakai derajat. Nah, kalau misalkan nanti kalian membuat pakai persentase, ya berarti bukan dikali 360, tapi dikali 100%. Yuk kita buat diagramnya. Pertama kita buat lingkarannya. Kemudian yang 35, nomor 35 itu 18 derajat. Kita bisa gunakan busur ya. Dari titik pusatnya, ini 35 adalah 18 derajat. Kemudian yang 36, 36 derajat. Nomor 37, 90 derajat, berarti siku-siku. Kemudian 38 itu 72 derajat, lancip. 39 adalah tumpul, 108 derajat. Dan yang terakhir adalah 40, 36 derajat. Nah, ini adalah bentuk diagram lingkarannya. Kalau kalian mau beri warna juga boleh ya, supaya lebih cantik. Oke, selamat belajar. Jangan lupa ya, bagikan video ini kepada kawan-kawan kalian, karena berbagi ilmu adalah sedekah. Terima kasih sudah menyimak, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.